Ya Allah, apakah hujan sudah tidak lagi menurut kepada perintah Engkau sehingga tidak mau turun? Apa Engkau khawatir bangkrut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau akrab dipanggil Gus Baha pernah menceritakan tentang cerita di zaman Nabi Musa. Sebuah cerita yang menjadikan diri kita semakin yakin akan kekasih Allah, wali Allah hidup di setiap zamannya. Gus Baha menceritakan kisah hikmah mengenai orang-orang soleh atau wali. Dalam sebuah ceramahnya, Gus Baha menceritakan seorang wali yang bikin Allah senyum 3 kali dalam sehari. Cerita wali ini terjadi pada zaman Nabi Musa, di mana sang wali hidup sangat dicintai Allah dan mesra. Dalam salah satu ceramahnya itu, Gus Baha mengungkapkan kisah lucu seorang wali yang sangat Allah mencintai. Diceritakan ketika itu Nabi Musa melakukan sholat istisqa, dan hasilnya Nabi Musa tidak pernah berhasil. Begitu pula dengan yang dilakukan umatnya, tidak pernah berhasil dalam istisqa atau zong. Nabi Musa yang bergelar Kalimullah dapat berbicara dengan Allah gelisah, kemudian mengadukannya masalah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa doa saya tidak pernah manjur? Kata Nabi Musa. Kemudian Allah menjawab, karena di antara yang istisqa bersamamu itu ada orang yang suka mengadu domba, maka aku tidak mendengarkan doanya. Nabi Musa menjawab, dia akan aku keluarkan dari jamaah istisqa. Kemudian Allah menjawab lagi, wahai Musa, aku melarang adu domba, jadi aku tidak akan menunjukkannya kepadamu. Akulah yang melarang adu domba dan menggunjing, jadi tidak akan aku tunjukkan, jawab Allah. Lantas bagaimana? Berarti doaku tidak akan dikabulkan? Nabi Musa memprotes. Ya memang begitu. Begini Musa, kamu temui hambaku yang bernama Barkah. Dia adalah hambaku yang membuatku tersenyum 3 kali sehari. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Barkah tidak ikut istisqa dengan Nabi Musa pada waktu tadi. Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang ciri-ciri orang yang bernama Barkah tersebut. Tapi Allah tidak memberitahu Nabi Musa mengenai ciri-cirinya. Allah mengingatkan Nabi Musa dengan Barkah tersebut merupakan hamba Allah, jadi akan saling mengenal. Dicari berhari-hari, akhirnya Nabi Musa menemukan Barkah. Ternyata dia suka berjalan-jalan. Hidupnya tidak jelas, jarang memakai peci, dan suka berjalan-jalan kemana saja dia mau. Ketika muncul cahaya pada diri Barkah, Nabi Musa mengenalinya.
"Kamu yang bernama Barkah?" tanya Nabi Musa. "Betul, apakah Anda Musa kalamullah?" jawab Barkah kepada Nabi Musa. "Allah memerintahkan aku untuk menemuimu," terang Nabi Musa. "Untuk apa?" tanya Barkah. "Dunia ini sudah kekurangan air, sudah saatnya istisqa," jawab Nabi Musa. Nabi Musa menjelaskan kepada Barkah bahwa sholat istisqa yang dia lakukan selalu ditolak. "Lalu harus bagaimana?" tanya Barkah. "Aku diperintahkan Allah untuk meminta doa kepadamu," jawab Nabi Musa. Kemudian Barkah berdoa dengan doa yang mesra. "Ya Allah, apakah hujan sudah tidak lagi menurut kepada perintah Engkau sehingga tidak mau turun? Apa Engkau khawatir bangkrut sehingga hujan saja Engkau kekang? Benda tidak penting Engkau kekang. Kalau pertimbanganmu itu karena orang-orang maksiat mereka itu tidak akan membahayakanmu, biarkan saja." Setelah Barkah berdoa, hujan pun turun dengan sangat deras secara langsung. Doa yang dipanjatkan Barkah sang wali ini begitu mesra dan akrab sehingga membuat Allah mencintai Barkah. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga kita juga mendapatkan kasih sayang Allah dan cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.